وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah sekalian rahmatullah, alhamdulillah pada malam ini kita bisa hadir di Majelis Ilmu Mushola Al-Amanah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana tadi yang telah ditemukan oleh orang kita ini ya? Kalau ini kan beda bahwa malam ini kita akan mencoba untuk mempelajari tentang tauhid. Ya. Sebenarnya terus terang berat sekali kalau kita belajar tauhid, karena dan jarang-jarang ada masjid atau mushola yang skema kajiannya tentang tauhid. Padahal jadi rusaknya suatu lingkungan itu baik orangnya, akhlaknya, ya, ekonominya, karena mereka tidak kembali kepada tauhid, ya, mengesahkan Allah. Kita tahu di Indonesia ini kajian banyak sekali, sholat, masjid, majelis taklim banyak. Tapi yang dibahas biasanya masalah fikih, muamalah, akhlak, ada di sore itu akhlak, fikih banyak kan. Kemudian masalah tematik, ya kan. Kalau sekarang lagi Palestina, kalau lagi apa lagi, ya itu kan. Langsung yang membahas tauhid, ya. Itu jarang-jarang, kan. Saya belum pernah nemu kecuali di sini. Pas saya lagi. Tanya agak terdekat kalau bahas tauhid. Misalnya di mana masjid mushola ya, setiap ada kajian itu nggak fikih, tafsir, ya kan, akhlak, gitu ya. Ayo paling-paling kalau ada yang sedikit duniawian itu ya ekonomi syariah, gitu kan. Tapi masalah tauhid itu belum ada, ya belum saya ya belum ketemu. Maka kalau kita ikut kajian-kajian masa yang kondang, ya. Saya belum pernah ketemu beliau bahas masalah tauhid. Jadi ini benar. Ya, kemarin saya di satu bilang kalau masalah tauhid apa sih ya masalah. Ada dia ya. Jadi saya mau pilih, tapi begitu banyak khilafiyahnya, ya banyak khilafiyahnya. Ya. Meskipun di sini ya sudah ketahuan lah arah apa namanya. Kemudiannya kemana gitu ya, sudah kelihatan. Tapi itu pun tetap pasti ada khilafiyahnya, banyak, terlalu banyak. Akhirnya ya, yang hampir tidak ada khilafiyahnya, hampir ya, meskipun ada itu ya hanya masalah tauhid. Gitu ya. Tapi masalah tauhid ini tidak ada atau jarang atau tidak ada yang membahas. Ini yang saya awalnya tadi ragu-ragu kemarin. Nanti ya coba lagi ulang. Karena yang paling sedikit istilahnya itu masalah tauhid. Saya di zaman sekalian rahmatullah. Oleh karena itu ya, kalau misalnya materi ini berkelanjutan, ya harus dipersiapkan dirinya sendiri. Karena mungkin nanti akan bertemu dengan hal yang bertentangan dengan keyakinan kita yang selama ini juga terjadi di lingkungan masyarakat, ya kan? Mungkin kita juga menjalani ternyata bertentangan dengan ajaran Islam.
Kita harus siap-siap dulu. Gimana ya? Di awal itu raja di langit dan raja di bumi. Makanya ada Malikul Mulki ya, kan? Di Al-Fatihah ya, Malikul Mulki, raja di langit. Jadi di atasnya para raja lah tentunya, di atas para raja. Di awal itu adalah raja kita. Nah, setelah kita mengenal siapa itu Allah, ya mulai dari Tuhan, kemudian tercipta oleh Allah, mengatur, memberi rezeki, kemudian memberi ketenangan, ya, kemudian sebagai Tuhan yang berhak disembah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lagi-lagi dalam Al-Quran Allah kasih tahu ke kita apa yang harus kita lakukan. Yang pertama tentu mengimani Allah, ya, baik keberadaannya dan maupun sifat-sifat. Ya, kita harus meyakini. Mengimani itu berarti meyakini. Kalau sudah yakin, jangan yakin tetap ini kan ya. Kalau sudah yakin mah. Kalau tak melihat pun sudah percaya. Kalau baru percaya harus lihat dulu. Ya, jadi yakin dengan percaya. Kalau kita yakin, ya, maka kita tahu makanya apa? Yakin Allah itu ada. Ya kan? Tidak apa? Yang ada yakin pasti nomor orang Pak. Orang-orang yang nggak tahu itu ya mungkin mereka nggak yakin dengan adanya Allah. Lalu saya ngapain menghadap kiblat, menghadap tangan, sambil baca ini, sambil sujud. Itu pasti nggak ada apa-apa. Berarti dia tidak yakin. Padahal kulun amanah billahi billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Jadi kita beriman, mengimani Allah, meyakini kalian, yakin ketenangan itu dari Allah, yakin rezeki itu dari Allah, Allah yang mengatur, yakin kehidupan itu dari Allah, yakin kematian itu Allah. Harus meyakini. Yang sampai orang-orang apa namanya komunis ya mau mati ya kalau mati ya betul sudah mau mati ya, tapi siapa yang mematikan? Nah itu ya, itu harus kita yakin. Atau kalau kita yakin tadi ya apa ketinggalan, nah dari ketinggalan, nah ya kan? Ya kenapa sudah kan? Yakin. Keyakinan ini perlu kita tanamkan dalam diri kita. Makanya siapa kita duduk masuk ya? Kenapa Allah tidak? Nanti jadi kita ngomong. Ya kan? Nanti ingat ini semuanya nanti. Kalau kita yakin ya Allah akan memberikan apa yang kita yakini. Maknanya Allah ini merupakan kewajiban atau tanda kita sebagai orang pada awal ya. Kemudian setelah kita mengadili menyembah. Dan sudah yakin doang. Kan ada Pak. Mudah yakin doang, tapi nggak mau menyembah. Yang penting kan yakin Allah ada. Percuma menyembah kalau tidak yakin sama Allah. Kita dibalik itu Pak. Percuma kalau kita tidak yakin Allah ada, Allah nanti ini itu. Mendingan saja. Nah, kalau baca yakin Allah. Ya, nggak bisa. Ya, justru menyembah itu wujud dari keyakinan. Kan itu ya. Menyembah itu wujud dari keyakinan. Misalnya dia demikianlah kalau Allah ya mengajarkan kepada kita. Makanya dia sering baca ya Allah itu ya ayyuhannasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah
Indonesia wama para ulina wanita nggak perlu tujuan penciptaan kita ini agar kita menyembah Allah. Jadi setelah meyakini maka dia akan menyembah, dan menyembah adalah fungsi bahwa orang tidak. Makanya di agama lain kan ada juga yang cara menyembah, ya kan? Cara menyembahnya ya seperti itu, ya kan, kalau cara. Makanya menyembah itu ada dalam dua bentuk. Satu bentuk ritual. Ritual iman itu apa? Sholat. Kalau orang Nasrani ya itu, ya kan. Orang ini ya ini kan ya apa namanya itu budaya. Lagi yang lain ya. Itu ritual, menyembah dalam bentuk ritual. Ada lagi yang kedua, menyembah tidak dalam bentuk ritual atau non ritual. Seperti sahabat Nabi yang namanya Adi bin Hatim, ya, ketika turun ayat apa mereka menyembah rahim mereka, maka Adi bin Hatim, sahabat Adi bin Hatim itu bilang, dulu kamu misalnya waktu Nasrani bukan menyembah rahim kok, kata Rasul, kamu mentaati perkataan kami, itulah yang namanya menyembah. Jadi menyembah itu dalam bentuk ritual dan non ritual ibadah. Kemudian yang ketiga mentaati. Ya, surat Al-Nisa ayat 19 ya. Ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri kalian. Diperintah agar kita mentaati Allah. Nah, ini taat bagian dari penyembahan non ritual, ya. Penyembahan dalam bentuk yang non ritual salah satunya adalah mentaati Allah. Yang berikutnya tidak menyekutukan, larangan ya. Kalau tak tegak dalam Al-Quran ada surat Al-Nisa ya 48 ya. Kemudian apa Al-Jum'ah ya juga enggak ya 65 ya. Banyaklah surat dari jangan larangan menyekutukan Allah. Sudah kita meyakini ya cara menyekutukan Allah. Yang berikutnya adalah bertakwa kepada Allah. Dan meyakini Allah, dan kenal sama Allah, maka kita berikutnya bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu rabbakum apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, ya apalah ya dalam Al-Qur'an ayat 102 ini. Perintah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Haqqa tuqatih. Bertakwa kita kepada Allah. Yang maha sayang dan rahmat Allah. Demikianlah materi kita pada malam ini. Ya. Setelah kita mengenal Allah, maka selanjutnya kita harus meyakini atau mengimani. Kalau tidak mengimani, kita menyembah. Kalau tidak menyembah, kita harus taat. Karena tadi kan menyembah itu dalam dua bentuk. Setelah kita taat, jangan menyekutukan Allah. Dan terakhir adalah kita bertakwa kepada Allah. Taat. Dan kalau ada salah dari pribadi saya boleh ya, kalau dimaafkan, boleh dikoreksi ya, mungkin nanti kalau ada pertemuan lanjutannya atau lewat dia boleh ya, silakan dikoreksi, kita sama-sama belajar. Dan kalau yang benar itu datang dari Allah, tentu kita amalkan. Nah, saya ini bila sahih walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.